Ya. Bagaimana, sudah siap? Siap? Kalau sudah siap, Bapak mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Yakin masih semangat? Iya. Kalau masih semangat, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Dengan menepukkan tangan, di tangan ini ada saraf-saraf yang membuat kita bisa menjadi ceria ya. Jadi tepuk tangan itu jangan ditahan-tahan. Karena di sini ada bagian saraf yang pastinya saraf-saraf yang membuat kita bisa menjadi senang, menjadi ceria dan sebagainya ya. Bukan saraf ya, bukan saraf. Nah, saraf dalam artian di sini adalah, ada yang mau masuk kedokteran? Siapa yang masuk kedokteran? Ini masuk kedokteran. Nah, apa itu saraf? Ayo, mau masuk kedokteran ya. Dasarnya itu saraf itu apa? Artinya, ya silakan. Oh, tidak masuk kedokteran? Masa kemarin ketika Bapak masuk di kelas ini, cita-cita saya Pak mau masuk di kedokteran. Oh, tidak ada ya, proses berarti ya. Berarti yang pakai kacamata ini ya, yang cantik orangnya. Apa itu saraf? Saraf itu sifatnya kan dasar ya, dasar aja. Apa itu saraf? Tidak tahu. Acungan tangan, siapa yang bisa berpendapat definisi dari saraf? Silahkan. Saraf itu organ yang menerima dan yang memberikan rangsangan. Oh, organ yang menerima dan memberikan rangsangan ya. Organ yang menerima dan memberikan rangsangan. Boleh diulang? Apa itu saraf? Saraf merupakan organ yang menerima dan memberikan rangsangan. Ya. Organ yang menerima dan memberikan rangsangan. Bisa dipahami? Ya. Kenapa Bapak mengambil satu kata per kata ya? Karena kita belajar bahasa Indonesia ya. Jadi logikanya bagaimana kalian menyampaikan pendapat kalian. Kalau Bapak yang menyampaikan, pertama, Bapak bukan ahli kesehatan. Kedua, Bapak maunya lebih aktif adalah siswa. Karena kita kurikulum, walaupun kalian bukan kurikulum K13, apa kurikulum Merdeka, tapi kurikulum K13, tetap kita harus membiasakan. Karena nanti di universitas, kalian harus menggunakan kurikulum terbaru ya. Jadi harus bisa aktif. Keaktifan siswa itu yang lebih diutamakan. Nah, di sini, pada hari ini, materi kita adalah tentang, masih ingat? Apa? Surat lamaran pekerjaan. Yang di belakang megang HP. HP-nya simpan dulu ya. Kita materi tentang apa? Iya, surat lamaran pekerjaan. Berarti masih ingat ya? Ya. Hari ini kita akan diskusi kelompok tentang pemahaman kalian mengenai surat lamaran pekerjaan. Dari segi apapun silahkan kalian menjabarkannya ya. Baik itu dari strukturnya, baik bagaimana cara penerapan di masyarakat, ya bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dan sebagainya. Tinggal kalian ambil. Kalian mengambilnya arahnya kemana? Jadi Bapak temanya, kenapa? Ya, jadi arahnya Bapak cuma mengarahkan kalian ke tema. Temanya kita adalah surat lamaran pekerjaan. Kalian sudut pandangnya judulnya apa, itu hak kalian ya. Yang pasti nanti ke depan itu tampil per kelompok. Bapak maunya satu kelompok itu jumlahnya apa, terserah kalian? Terserah kalian atau terserah Bapak? Terserah Bapak. Kalau terserah Bapak, apakah tidak memaksakan? Atau gini aja supaya adil ya, supaya adil. Jumlah kelompoknya itu terserah kalian. Yang menentukan banyak kelompoknya Bapak. Bapak maunya banyak kelompoknya cuma 3. Kalian? Berarti bisa lebih ya. Kalian kalau semuanya Bapak tekankan harus 2 orang per satu kelompok, keberatan tidak? Keberatan. 3 orang per kelompok, keberatan tidak? Nah, berarti kan kalau lebih dari 4 orang, kalian senang atau keberatan? Senang. Nah, berarti Bapak ambil lebih dari 4 orang. Sudah ya, sip. Berarti sepakat sudah. Bapak menentukan kelompoknya 3 orang, aman aja sudah ya. 3 kelompok ya, bukan 3 orang. 3 kelompok aman? Ya, sip. Berarti Bapak mau mendengarkan suara kalian do, re, mi. Nah, itu berarti 3 ya. Do, re, mi. Kita pakai sistemnya do, re, mi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sip.
Bapak mulai dari acak aja ya, acak aja. Sini. Nah, karena tadi kan kesepakatan di awal kalian menentukan jumlahnya lebih dari 5, sudah kan? Bapak kelompoknya menentukan jumlah kelompoknya 3 saja. Sepakat sudah. Jadi Bapak yang menentukan dalam artian do re mi-nya ya. Do re mi-nya. Do re mi berarti 3. 1 2 3. Re. Bapak yang menentukan ya? Ditunjuk. Ya, ditunjuk. Do, re, mi. Do. Do. Re, mi, do. Re, mi, do. Belakang. Kamu. Ya, kamu. Yang ganteng. Silahkan. Apa tadi? Iya, berarti ada do, re, mi. Acungkan tangan yang menyatakan do. Nah, ya silakan kalian berkumpul kelompok itu di belakang sana ya. Do, ya, silakan. Yang menyatakan mi mana? Iya, belakang sana, pojok sana. Ya, silakan ambil posisi di belakang. Kita lesehan ya. Kita lesehan karena kelas kalian ini bagus sekali untuk yang di tempat duduk boleh. Bisa ya di lesehan juga bisa. Nah, ya. Iya, diam dulu ya, tenang dulu suaranya. Bapak duduk di sini ya, sambil duduk, sambil berdiri nanti. Nah, di sini ada kelompok do, kelompok re, dan kelompok mi. Nah, di sini Bapak memberikan gambaran kepada kalian. Ini kan sudah membentuk sebuah kelompok dan kalian berkolaborasi ya. Kalian yakin, Bapak yakin kalian di sini tuh sudah tahu gambarannya. Nanti ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi notulin atau notulis, kemudian ada yang menjadi 2 orang atau 3 orang. Bapak saran ke kalian dulu. Maunya 3 orang atau 2 orang pembicara dalam kelompok kalian? 2 ya. 2, tapi nanti di tempat duduk itu tetap bisa memberikan bantuan. Dalam artian kalau di depan itu sudah kehabisan ide, tidak bisa menjawab ya. Jadi yang di tempat duduk nanti yang membantu. Paham? Ya, sip. Nah, di sini Bapak berikan kesempatan kalian harus bisa menentukan orang yang bisa membawa nama baik kelompok kalian. Nah, orang-orang yang kalian pilih itu adalah orang-orang yang melalui proses musyawarah, mufakat, dan tahu kualitas dia itu bisanya di mana. Sebab apa? Kita sebagai seorang yang terdidik, ya, yang terdidik itu harus bisa memutuskan, karena kita tidak mau yang sifatnya manajemennya dia yang menjadi moderator, dia yang menjadi notulen, dia yang menjadi pembicara. Jadi semuanya ada porsi masing-masing sesuai dengan keahliannya. Paham? Ya. Bapak beri waktu selama 1 menit menentukan siapa orangnya. Ya. Karena ada hak kalian untuk berpikir ya, berpikir. Do, re, mi, tentukan yang menjadi moderator siapa, menjadi notulen siapa, dan menjadi pembicara 2 orang itu siapa. 1 menit, dihitung mulai dari sekarang. Yang pertama, tenang dulu ya. Yang pertama moderator 1, yang kedua notulen 2 sudah. Lalu yang ketiga pembicara 2 orang. Berarti ada 4 orang aja dalam kelompok itu yang mewakili nama baik kelompok kalian. Bisa dipahami? Sip, laksanakan. Ya, 1 menit sudah selesai. Langsung Bapak tanya secara lisan saja ya. Saya lisan tanpa ditulis. Yang pertama kelompok do. Kelompok do yang menjadi notulen siapa? Ya, notulen siapa? Siapa namanya? Chelsea. Yang menjadi moderator siapa? Ya, sip, sudah sepakat ya. Sepakat kelompoknya? Iya, sip, kalau sudah sepakat. Yang menjadi pembicara 1 siapa? Sebutkan namanya? Nazmi Maulana Ahmad. Berikutnya yang menjadi pembicara kedua siapa? Angel. Berarti sudah 4 orang. Bapak tanya kelompoknya. Setuju sudah dengan orang-orang yang sudah disebutkan tadi? Moderator, notulen, dan pembicara. Setuju ya?
Sip, ya sudah. Berikutnya yang kelompok re. Kelompok re. Ingat, yang sudah dituliskan, yang sudah disepakati tidak boleh diganggu gugat ya. Jadi itu kalau memutuskan mengganti berarti dianggap kelompoknya gagal. Jadi kita harus sepakat dari awal sudah, membiasakan kesepakatan ya. Kelompok re. Yang menjadi pembicara satu siapa? Siapa namanya? Rahel. Yang menjadi pembicara kedua siapa? Ayo. Siapa namanya? Jessica. Setuju kalau pembicara satu, pembicara kedua? Setuju kelompoknya? Setuju. Yang menjadi moderator siapa? Juliana. Siap sudah ya? Iya. Yang menjadi notulen siapa? Kelompok yang lain dari kelompoknya ya. Setuju? Anggota yang lain? Setuju. Sip ya. Deal sudah, tidak boleh diganggu gugat. Jadi nanti apabila berubah berarti Bapak anggap ya, gugur kelompoknya. Berikutnya, kelompok ketiga atau kelompok mi. Yang menjadi moderator siapa? Kasih. Iya, Kasih. Setuju dengan Kasih? Setuju. Ya, sip. Yang menjadi notulen siapa? Aisyah. Setuju kelompoknya? Setuju. Berikutnya yang menjadi pembicara pertama siapa? Siapa? Jara. Setuju yang lain? Iya. Ya, sip sudah. Yang menjadi pembicara kedua siapa? Siapa namanya? Mika ya. Siap? Yang lain setuju? Setuju. Ya, sip. Kalau semuanya sudah setuju, ingat Bapak akan mencek kembali ya orang-orang yang sudah dipilih dan dipercayakan kelompoknya. Apabila nanti berganti atau berubah tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kita harus ada kesepakatan ya. Karena kesepakatan kelompok, kesepakatan kelas kita sudah kita atur. Kalau nanti ada perubahan, berarti kelompoknya dianggap tidak boleh tampil dan nilainya akan dikurangi. Paham? Karena kita ada standar nilai ya. Karena kita membiasakan kesepakatan di awal. Ya, kalau sudah sepakat, tugas kalian 1 jam, bukan 1 jam ya, sekitar berapa menit lagi ini, anggap aja sekitar 30 menit, kalian diskusi kelompok, menentukan tema dan apa yang akan kalian sampaikan nanti ketika kalian tampil. Ya, Bapak hitung mulai sekarang, sebelum Bapak tugaskan kalian berkelompok, membayangkan, menuliskan, dan sebagainya, Bapak sampaikan dulu. Tema kita adalah surat lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua, judulnya kalian yang menentukan. Yang penting tidak boleh lepas dari surat lamaran pekerjaan. Tampil di depan nanti, itu Bapak berikan gambaran, moderator harus mengatur pertanyaan 2 sesi. Sesi pertama, 3 pertanyaan. Sesi kedua, 3 pertanyaan. Atau tanggapan ya, pertanyaan atau tanggapan. Setelah itu selesai, habis sudah. Tugas moderator memimpin jalannya sebuah penampilan atau sebuah diskusi. Dari membuka, memperkenalkan, sampai mempersilahkan notulen menyampaikan kesimpulan, kemudian menutup. Selesai. Ya. Mempersilahkan bertanya, mempersilahkan memberikan tanggapan, semuanya memimpin jalannya adalah moderator. Paham ya? Kemudian, tugas sebagai notulen, dia tugasnya adalah membuat catatan-catatan yang bentuknya notulis, yang nanti akan laporan ke Bapak. Prosesnya adalah proses berjalan dalam ketika penampilan. Boleh disebut itu sebagai diskusi dan sebagainya ya. Yang pasti Bapak menganggap itu adalah sebuah penampilan kalian. Apapun yang terjadi di dalam sebuah penampilan itu dicatat. Pertanyaannya dan jawabannya. Tidak mesti harus sama titik komanya. Inti-inti saja. Bisa dipahami? Bisa. Tugas pembicara sederhana. Ketika ada pertanyaan, ketika dia tampil, menyampaikan. Penyampaiannya Bapak tidak membatasi. Yang terpenting ketika menyampaikan itu tersampaikan inti dari kalian itu tujuannya apa, judulnya apa. Yang penting tidak boleh lepas dari surat lamaran pekerjaan. Bisa paham? Bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami, tugas sederhana seorang pembicara adalah menyampaikan, menjawab, dan menanggapi. Itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Acungkan tangan. Ya, silakan. Ya.
bentar dulu ya. Ya, silahkan. Ini Bapak berikan mic pada kamu. Silahkan kamu sampaikan nama siapa. Berdiri. Kalau mau kelihatan ke sini, ke depan langsung. Di sini dia, Pak. Ke sini, Bapak, supaya dapat kamera ya. Dibaca kamera. Ya, silahkan. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Benedict Erwinton, kelas Ya. 12 MIPA 1. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, cara penyampaian menjawabnya itu secara lisan atau bisa melihat teks? Secara lisan. Kalau teks boleh, tapi sewaktu-waktu. Yang penting ketika menyampaikan itu jangan terpakunya di teks saja. Yakin Bapak kalian itu sudah memiliki kemampuan bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Mengembangkan kata-kata demi kata itu pasti bisa. Iya, Pak. Jadi jangan terpaku ya. Iya, Pak. Ya, Makasih, Pak. cukup. Cukup. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Ada lagi silahkan. Ya. Perkenalkan nama siapa? Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Juliana Periska dari kelas 12 MIPA 1. Mohon izin bertanya. Iya, boleh, silakan. Kan tadi di moderator dibagi menjadi 2 sesi. Iya. Ada sesi pertama dan juga ada sesi kedua. Iya. Apakah antara sesi pertama dan sesi kedua diberikan suatu jeda ataukah moderator hanya menyampaikan bahwa nanti ada pertanyaan di sesi 1, setelah sesi 1 selesai langsung dilanjutkan ke sesi 2. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan duduk ya. Di sini yang memimpin jalannya sebuah penampilan itu adalah kuncinya di moderator. Jadi semua apapun yang terjadi di situ moderator. Jadi buat sesinya. Sesi pertama 3 orang. Mau teknisnya nanti 3 dulu pertanyaan itu ditampung lalu dijawab atau per satu pertanyaan dijawab. Itu Bapak kembalikan ke masing-masing moderator. Yang enak bagaimana? Yang terpenting Bapak maunya satu sesi itu 3 pertanyaan atau tanggapan, satu sesi 3 pertanyaan tanggapan. Sesi pertama, sesi kedua. Paham? Ya, sip. Bisa dipahami? Ya, ada lagi pertanyaan tadi? Ya, bagus ke sini. Nah, kelompok Do menyampaikan, Re menyampaikan, ini kelompok Mi menanyakan dengan Bapak. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwiarti Karsono Putri. Iya. Saya dari perwakilan Lihat kamera, boleh lihat kamera ya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok Mi mau bertanya. Ya. Kan kata Bapak tadi setelah Uli nanya itu tuh kata Bapak ada 3 orang. Nah, Ya. yang bertanya ini nih apakah anggota kelompok kita sendiri atau moderatornya, Pak? Karena kita adalah kelompok yang pastinya kelompok itu ingin mempertahankan kelompoknya. Jadi bertanya itu tidak boleh ke kelompok sendiri. Bertanyanya ke kelompok yang lain. Kelompok kalian itu bisa memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan dan sebagainya. Nah, kelompok sendiri itu tugasnya adalah membantu menjawab ketika yang di depan itu sudah kehabisan modal atau kehabisan ide untuk memberikan jawaban. Berarti untuk yang 2 sesi itu 6-6-nya itu dari kelompok lain. Iya, kelompok lain. Nah, terus satu lagi, Pak. Iya, silahkan, bagus. Kalau untuk kan pembicara tuh menjawab pertanyaan itu. Ya. Nah, terus selain itu tuh kami ada menyampaikan materi lagi apa gimana? Apa cuman pure menjawab 6 pertanyaan dari kelompok lain? Alurnya, tadi Bapak jelaskan sudah alurnya ya. Alur pertama itu adalah dibuka oleh moderator. Kemudian moderator mempersilahkan si pembicara untuk menyampaikan. Terserah mau pembicara 1 atau pembicara 2 yang menyampaikan nanti hal apa yang ingin kalian sampaikan ke kelompok lain, ke penonton. Jadi ada penyampaian nanti, penyampaian. Setelah penyampaian selesai, baru moderator mengatur jalannya pertanyaan dan pertanyaan, tanggapan dan pertanggapan. Bisa dipahami? Nah, dengan 2 sesi itu. 1 sesi 3 penanya atau 3 penanggap. Baik, Paham? terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Silahkan kembali. Bagus sekali ya. Nah, Bapak senang seperti ini, aktif, walaupun santai. Minta maaf, Bapak sifatnya spontan ya. Karena yang spontan itu hasilnya real, tidak dibuat-buat. Yang penting proses pembelajaran berjalan. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, Bapak beri waktu sampai 1 jam cukup? Cukup. Silakan kalian sepakati dengan kelompok kalian. Judulnya apa? Yang penting tidak boleh lepas dari surat lamaran pekerjaan. Waktu dihitung mulai dari sekarang. Ya, tadi kalian sudah diskusi, sudah menentukan judul dari tema itu dan pembahasan apa yang kalian sampaikan nanti. Yang pasti Bapak minta jangan sampai lepas dari jalur ya, yaitu surat lamaran pekerjaan. Bagaimana, sudah siap kalian tampil? Yakin? Sudah ditentukan orangnya dan orang-orangnya sudah siap ya. Ya, kalau sudah siap langsung yang pertama tampil adalah kelompok, enaknya itu yang Do, Re atau Mi ya. Ya.
Serah Bapak aja ya. Iya, terima kasih sudah mempercayakan dengan Bapak. Bapak tentukan, Bapak sukanya itu sol. Aku sukanya Oh, sol, do, re, mi, sol tidak ya, tidak ada sol ya. Do, re, mi saja ya. Kepada kelompok mi dipersilahkan. Satu kelompok kan 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang. Satu orang moderator, satu orang notulis atau notulen, 2 orang sebagai pembicara. Pembicara 1 dan pembicara kedua. Nah, notulis posisinya, notulen di sini, di ujung pas ya. Ya, sip. Bapak persilahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya penampilan selama maksimal 5 menit minimal hak kalian. Dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat datang di acara talk show bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Bentok dengan kelompok 3, kelompok Mi. Zaman sekarang banyak orang mencari pekerjaan demi kehidupan yang baik. Lantas, apa itu surat lamaran pekerjaan dan bagaimana sistematikanya? Bersama saya, Kasih Mutiarsi Tani selaku moderator acara talk show pada pagi hari ini. Teman-teman, kita akan masuk saja kepada perkenalan narasumber. Pada hari ini akan ada 2 narasumber yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Zara Dwi Atika dan Rika. Baiklah, di depan sudah ada 2 narasumber kita. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya ingin menanyakan dulu nih sama narasumbernya. Halo Zara, halo Mika, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya, sangat luar biasa hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung saja masuk kepada pemaparan materi. Kepada Zara dan Mika, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin Bapak dan teman-teman sekalian, jadi hari ini aku dan Mika akan menjelaskan secara singkat pengertian dan sistematika tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang diberikan oleh seorang individu kepada suatu perusahaan atau instansi tempat ia melamar pekerjaan. Biasanya berisi data diri, pengalaman, dan pendidikan terakhir, dan sebagainya. Kemudian untuk sistematika akan dijelaskan oleh rekan saya, Mika Ananda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk sistematika surat lamaran pekerjaan bisa dijabarkan secara singkat, yaitu alamat, tanggal dan tempat surat itu dibuat, serta lampiran dan hal surat itu, lalu alamat surat itu ditujukan, serta salam pembuka, alinea pembuka, isi dari surat lamaran pekerjaan itu, penutup, serta salam penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan serta nama terang dari si pembuat surat ini. Baik, itu dia materi singkat dari kami berdua. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kami, Kasih. Baik, terima kasih kepada 2 narasumber kita atas materi yang sangat luar biasa. Boleh dong sekali lagi tepuk tangannya teman-teman. Baik, setelah mendengar materi yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman, sesi tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan dijawab secara langsung oleh kedua narasumber kita. Dan sesi kedua itu sistemnya sama, yaitu nanti apabila sesi pertama sudah selesai, maka sesi kedua juga akan menjawab 3 pertanyaan dan nanti juga akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Baiklah, karena kita juga memiliki waktu yang singkat, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh angkat tangannya dan berdiri. Baiklah, perkenalkan saya Nazmuan Ahmad dari kelompok Do. Nah, seperti yang diketahui kan surat lamaran kerja itu bisa diketik dan juga bisa ditulis. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing cara tersebut? Terima kasih, itu pertanyaan saya.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Nasmi. Di sini aku ingin menjawab selaku pembicara pertama. Jadi, ada kelebihan dan kekurangan tersendiri dari dua cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan yang diketik, itu bisa memberikan kesan dari tulisan yang kita buat. Jadi, bisa menilai kerapihan mungkin. Nah, untuk diketik itu sebenarnya bisa memudahkan kita dalam menulis surat lamaran pekerjaan karena kan diketik. Tapi orang kurang menilai dari tulisan, soalnya kan itu diketik. Kalau dari tulisan kan orang bisa melihat dari segi kerapihan dan tataan yang kita tulis. Mungkin itu saja. Apakah kurang jelas? Baik, silahkan. Berdiri, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok RE. Mohon izin untuk bertanya. Pertanyaan dari kami yaitu, apa saja elemen penting yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Juliana Periska. Apa saja sih elemen penting yang harus kita masukkan dalam surat lamaran pekerjaan? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di dalam surat lamaran pekerjaan pastinya kita akan memasukkan data diri kita ke dalam hal tersebut. Pastinya nama, pendidikan terakhir, kemudian didukung oleh dokumen-dokumen, misalnya ijazah, kemudian KTP, KK, atau pengalaman yang kita jikalau ada. Kemudian nomor telepon, alamat rumah, serta mungkin ada tambahan? Nggak ada. Mungkin kurang lebih itu. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, mohon maaf. Iya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh lagi kan jadi dua bagian. Aku mau nanya nih, kira-kira menurut kalian selaku narasumber, apakah surat lamaran pekerjaan itu sangat berguna bagi seseorang yang ingin mencari pekerjaan? Boleh dijawab ya. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Nah, surat lamaran pekerjaan pastinya penting saat kita ingin melamar pekerjaan. Karena di dalam surat lamaran tersebut berisi data diri seorang pelamar pekerjaan yang akan diberikan kepada suatu instansi atau perusahaan agar mereka mengetahui apa-apa saja hal yang di dalam diri kita yang bisa masuk, hal dalam diri kita yang bisa mereka terima agar bisa diterima di dalam perusahaan tersebut. Apakah Mika ada tambahan? Tidak ada. Sudah lengkap. Tidak ada. Baik, terima kasih. Dan itu dia saja. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, karena mungkin sudah jelas ya materinya yang diterima oleh teman-teman. Jadinya untuk sesi tanya jawab mungkin hanya satu sesi saja. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah menjawab. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya atas antusias dan partisipasinya. Baik, sebelum kita mengakhiri acara talk show kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dulu kesimpulan dari notulen kita. Kepada Aisyah Nabila, waktu dan tempat kami silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kesimpulannya, surat lamaran pekerjaan adalah dokumen penting yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pelamar kerja. Oleh karena itu, dalam menyusun surat lamaran pekerjaan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Hal ini berfungsi agar perusahaan dapat tertarik membaca surat lamaran yang sudah dibuat. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, oke teman-teman, jadi itu dia kesimpulan dari acara talk show kita pada pagi hari ini dengan tema pengertian dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Terima kasih kepada Zara dan Mika selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Aisyah selaku notulen kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara talk show hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi yang namanya manusia tidak akan luput dari sebuah kesalahan. Itung amun hamen baisi gawian sama namun pada harus tahu karasa kala awe cara ngulas surat sama Saya Kasih Mutiara Sintani selaku moderator acara talk show hari ini izin pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.
Iya, bagus Firman ya. Ya, terima kasih kepada yang sudah tampil hari ini. Mereka menggunakan temanya tadi apa? Surat lamaran pekerjaan ya. Kalau tema suasana yang dimunculkan di dalam kelas ini adalah talkshow ya. Bagus sekali. Bapak belum membayangkan sampai ke sana, kalian membuat ide baru. Nah, harap Bapak seperti itu. Mungkin nanti ada ide berikutnya, nanti ini talkshow, apakah talkshow lagi atau ide yang lain ya. Tepuk tangan lagi sekali untuk mereka. Silakan duduk ya. Bagus. Ya, yang namanya perencanaan di awal terkadang tidak sesuai dengan apa yang ketika dilaksanakan. 100% kita siapkan, terkadang tidak muncul 100%. Nah, seperti tadi itu ya, seperti tadi. Kalian kan kita rencanakan di awal, Bapak menyatakan itu 2 sesi. Ternyata apa? Keadaannya seperti itu, cuma 1 sesi. Tidak masalah. Yang terpenting apa? Semua sudah tersampaikan, kalian menjadi petugas di depan. Temanya tentang talkshow, bagus sekali, bagus menurut Bapak ya. Ini sesuatu yang baru. Karena setiap generasi itu harus adanya inovasi atau berinovatif ya. Ini sudah ada gambaran kalian. Yang lebih aktif tadi dominannya kalian atau Bapak? Ya, kalian. Karena kalian ini adalah penerus ke depan. Penerus ke depan menjadi penggerak sifatnya ya, memberikan gambaran kepada orang di luar sana, siswa yang ada di luar sana, bahwa siswa itu lebih dominan mengarahnya ke keaktifan. Apalagi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, siapa itu? Filosofi Ki Hajar Dewantara, siapa Ki Hajar Dewantara itu? Iya, pahlawan pendidikan. Nah, beliau menyatakan ada satu kalimat ya, memanusiakan manusia. Menuntun. Nah, jadi tugas guru itu sebatas menuntun. Yang lebih aktif itu adalah si siswanya. Yang terpenting tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi kalian sudah menggunakan kodrat zaman. Yang dulunya monoton. Diskusi itu duduk ya. Diskusi itu kesannya apa? Terlalu formal banget ya. Terlalu formal sekali. Nah, tapi dengan kalian tadi memunculkan kodrat zamannya, kalian bisa memodernkan itu. Oh, yang pertama. Lalu kodrat, Bapak lihat tadi ada kodrat alamnya. Di terakhir, kalian menggunakan bahasa daerah. Itu kan kodrat alam kita di sini. Tapi tidak lepas dari teksnya tadi apa? Tentang apa? Membahas tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Itu yang Bapak inginkan di kalian. Inovasi kalian sebagai siswa itu seperti apa? Lebih aktif. Tepuk tangan lagi sekali untuk kalian. Bagus. Kelompok berikutnya siapa lagi yang siap? Tadi sudah do, re, mi ya. Kemudian do, kelompok do dipersilakan. Silahkan ya. Silahkan 4 orang. Nah, tadi ketika kalian tampil ada yang menggunakan HP ya. Yang menggunakan HP atau handphone itu cuma 2 orang. Moderator dengan notulen. Yang menjadi narasumber itu tidak boleh menggunakan HP, tapi dia sudah dipercayakan memiliki kemampuan yang membawa nama baik kelompoknya tanpa teks. Itu yang mantap. Tapi kalau seumpamanya kalian, ini ada tawaran ya, tawarannya Pak. Karena kalian tidak mencatat atau kalian tidak di HP itu ada dasar-dasarnya ya. Ada catatan atau harus menggunakan HP? Ada catatan. Kalau seumpamanya ada catatan berarti HP tidak bisa digunakan ya. Kalau seumpamanya catatannya di dalam HP karena kalian teknologi menggunakan, boleh. Tapi ketika ada proses tanya jawab itu tidak diperbolehkan, dilepas ya. Ya, silahkan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semoga. Semoga selalu sehat walafiat. Saya ucapkan Selamat datang dalam seminar pada hari ini dengan tema capaan, yang artinya adalah mencari lapangan pekerjaan. Izin memperkenalkan, saya Kezia Damayanti yang akan bertugas sebagai moderator dalam seminar kali ini. Hari ini kita akan didampingi oleh 2 pembicara yang hebat, yaitu Nasmi Maulana Ahmad dan Arcangela Kristiani. Mohon berikan tepuk tangan kepada pembicara kita yang hebat pada hari ini. Oke, kita akan memasuki ke agenda selanjutnya, yaitu adalah penyampaian materi oleh para pembicara. Saya persilahkan kepada Nasmi Maulana Ahmad dan Arcangela Kristiani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Nah,
Nah, dalam kita untuk melamar sebuah pekerjaan itu pasti memerlukan surat lamaran pekerjaan. Itu merupakan hal yang penting dalam kita melamar pekerjaan. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak sih apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat yang dibuat oleh individu untuk melamar pekerjaan kepada suatu instansi atau perusahaan. Nah, dalam hal melamar pekerjaan ini sendiri, si pelamar itu dapat menjabati posisi tertentu maupun menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang sedang dicari ataupun yang telah tersedia. Nah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh penulis dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Di antaranya adalah tesis atau pernyataan umum, argumen, dan penutup dari surat lamaran kerja itu sendiri. Nah, dalam kita menulis atau mengetik sebuah surat lamaran pekerjaan ini sendiri, terdapat hal-hal penting yang telah disampaikan seperti tesis, dan juga argumen, dan juga penutup. Dan juga dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini sendiri menggunakan tata bahasa yang sopan dan tidak baku dan tidak berlebihan. Ya, kalau sudah cukup sekian, tidak masalah. Moderator, atur jalannya sebuah seminar Ada kalian. Dani lagi makan bakmi. Si Sinta lagi bersih-bersih. Demikian materi dari kami. Cukup sekian sekian dan dan terima terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para pembicara yang telah memberikan materi yang sudah disampaikan. Langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang dimana akan dibagi 2 sesi. Di sesi pertama, saya akan membuka 3 pertanyaan. Kepada para hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Alexandra Rosalia dari kelompok RE. Jadi, izin bertanya, menurut kalian apakah ada perbedaan antara surat lamaran pekerjaan penuh waktu dan paruh waktu? Sekian dan terima kasih. Yang akan menjawab pertanyaan dari para hadirin hari ini. Terima kasih. Nah, dari pertanyaan tadi apa perbedaan surat lamaran kerja paruh waktu dan penuh waktu? Nah, yang paruh waktu itu seperti dari namanya sendiri, itu untuk bekerja paruh waktu yang jamnya nggak lama, nggak pas gitu, bisa bebas, bisa ada elastis gitu waktunya. Sementara yang kerja yang penuh waktu itu ada jadwalnya, ada jam pastinya, contohnya seperti pekerjaan-pekerjaan formal. Baiklah, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kami persilahkan kepada para hadirin sekalian untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Nama dan asal kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Jahara Dwi Artika, saya dari kelompok MI. Saya ingin bertanya, apakah dalam melamar surat pekerjaan harus menyertakan pengalaman pekerjaan? Sedangkan jika misalnya kita tidak memiliki pengalaman, apakah bisa? Saya akan memberikan pertanyaan tersebut kepada para pembicara kita pada hari ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dalam kita melamar pekerjaan itu tidak harus ada pengalaman dalam bekerja dalam bidang itu. Mengapa demikian? Karena dalam surat lamaran pekerjaan itu kan dicantumkan ada riwayat pendidikan kita dalam bidang itu. Jadi dalam artinya tuh kita tidak perlu ada pengalaman sudah bekerja dalam bidang itu, tapi kita bisa menyampaikannya ataupun kita bisa Selanjutnya kita akan memberikan Cielsar Inokit Nyunda selaku Noktulen akan membacakan hasil kesimpulan dari berjalannya seminar kali ini. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, dalam hal ini izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Jadi, kesimpulannya adalah surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang diberikan oleh suatu individu kepada instansi untuk melamar pekerjaan. Nah, dalam surat ini kita harus memperhatikan beberapa aspek penting, juga tata bahasa yang baik dan benar untuk digunakan dalam menulis atau mengetik surat lamaran pekerjaan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, karena sudah berada di penghujung acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara yang telah hadir dan hadirin yang telah menyaksikan dan datang pada seminar kali ini. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Ya. Kelompok Do tadi mengambil temanya, acaranya seminar ya. Bagus ya, pertama tadi talkshow, kedua seminar. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Silakan ambil tempat, duduk kembali ya. Ya, berhubung waktu kita sudah habis ya. Untuk kelompok yang ketiga yang belum tampil, itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tidak masalah ya? Tidak masalah ya, siap ya. Jadi nanti kelompok yang mungkin ada yang tidak hadir itu nanti bisa membuat kelompok sendiri mereka kemudian tampil. Jadi ada 2 kelompok nanti di pertemuan berikutnya. Nah, di sini Bapak mendapatkan sesuatu yang baru ya, baru lagi. Tadi kalian yang sebelumnya itu tidak ada niat membuat pantun, tapi tadi muncul pantun, itu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Walaupun ya pantun itu biasa sebenarnya, tapi dalam proses pembelajaran dimunculkan pantun itu menurut Bapak sangat luar biasa. Berarti kalian bisa mencocok logiskan, cocok dengan pelajaran Bapak dan logis karena pelajaran Bapak adalah pelajaran bahasa Indonesia. Mantap, sudah berarti masuk sudah ya. Masuk. Nah, situ. Jadi pada hari ini Bapak sebagai guru itu harus sifatnya menerima pendapat kalian, masukan dan sebagainya. Begitu juga kalian, tadi sudah Bapak berikan masukan, sudah penampilan bagus dan sebagainya ya. Walaupun ada sedikit. Nah, ini Bapak berikan kritik sedikit, masukan pada kalian. Ketika kalian memimpin jalannya sebuah acara, contoh tadi ada seminar, ada talkshow. Ada satu kata yang mungkin ini bisa kalian evaluasi ya, koreksi kembali. Satu kata penggunaan aku. Nah, aku itu sebenarnya bagusnya apa? Saya. Nah, jadi mulai hari ini dan seterusnya dan kapanpun nanti kalian menjadi seorang guru, jadi apapun, gunakan kata saya. Karena kata saya ini lebih halus dibanding menggunakan kata aku. Bisa dipahami ya? Ya, itu apa namanya, refleksi dari Bapak. Karena penyampaian semuanya sudah tersampaikan, materi dan sebagainya sudah tersampaikan. Bapak mau minta pendapat dari kalian. Kelompok yang belum tampil, berarti tampil berikutnya. Nah, kelompok yang belum tampil, salah satunya adalah sudah tampil tadi. Oh, sudah tampil. Siapa kelompoknya belum tampil? Oh, ini ya. Kelompok yang belum tampil, Bapak berikan mic ini kepada kamu. Silakan berdiri di sini. Ya, berdiri di sini. Ini refleksi ya. Apa yang kamu temukan pada pembelajaran hari ini? Masukan baik saran, kritik dan sebagainya, silahkan disampaikan. Perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Jessica Alexandra Rosalia. Kalau menurut saya penampilan dari 2 kelompok yang sudah tampil tadi menurut saya sudah cukup bagus, sudah bagus untuk penampilan pertama. Cuman mungkin ada salah satu kelompok yang mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam hal public speakingnya juga ya. Dan penguasaan materinya. Ya, itu kalau dari proses tampil ya, proses tampil. Kalau dalam proses pembelajaran, ketika Bapak mengajar kalian seperti ini, apa yang kamu rasakan dan ada masukan saran apa untuk kedepannya? Kalau untuk pembelajarannya, menurut saya ini cukup berbeda dan menarik lah Pak. Soalnya mungkin nggak semua guru menerapkan proses pembelajaran yang kayak gini. Dan menurut saya proses pembelajaran kayak gini cukup efektif karena di sini si para siswanya itu lebih aktif dan kita juga para siswanya tuh bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengambil tindakan dalam pembelajaran materi. Iya. Gitu. Jadi lebih mencari tahu lagi tentang materinya. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Silakan duduk. Dan Bapak minta satu orang, tadi kan kesannya mengarahnya ke pendapat dia. Bapak minta satu orang menyampaikan testimoni tentang pelajaran hari ini. Silakan Bapak maunya yang laki-laki, ada yang mau? Laki-laki. Ini si Nazmi, silakan ke depan sini. Ya, sampaikan lihat kamera, lihat teman-temannya ya. Testimoni ketika di sini. Ya, testimoni ketika belajar hari ini.
belajar hari ini terasa sangat menyenangkan dan sangat informatif. Dan tentunya bisa diimplementasi nanti di masa depan. Ya, Entah untuk kapan. bisa tidak ini diterapkan untuk pelajaran-pelajaran yang lain? Bisa. Sangat Maunya bisa. kalian pelajaran seperti ini? Bisa. Bisa Sangat ya? menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya. Sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih, kalian sudah aktif ya. Bapak cek kembali, yang lebih aktif tadi kalian atau Bapak? Kalian. Lebih enaknya kalian yang aktif atau Bapak yang lebih aktif? Jadi fungsi Bapak tadi apa? Siapa yang bisa menjawab? Fungsinya Bapak sebagai moderator, motivator ya, inspirator untuk kalian. Tapi tetap Bapak berikan gambaran ke awalnya adalah Bapak hanya sebagai fasilitator dan motivator kalian. Jadi yang lebih aktif adalah kalian. Masuk tidak? Masuk ya, sesuai dengan kalian. Kalau dengan proses pembelajaran yang diarahkan ke filosofi Ki Hajar Dewantara, masuk tidak? Lebih mengutamakan ke siswanya. Masuk, setuju seperti ini ya. Ya, terima kasih atas hari ini yang kalian sediakan untuk Bapak. Semoga nanti dalam waktu Bapak membuat pembelajaran lebih menarik lagi ya. Terima kasih lagi kalian sudah mau berpartisipasi. Terima kasih lagi kalian sudah mau aktif. Terima kasih lagi kalian mau mempercayakan ke Bapak untuk mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Doakan Bapak, semoga Bapak bisa membuat pembelajaran lebih menarik lagi ya. Cukup sekian, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Bapak mohon maaf. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.